Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Salawat salam, marilah kita haturkan ke baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pemirsa Yahril Channel yang kami hormati, yang kami banggakan, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki Ramadan hari yang ke-16. Semua itu kita dapat lalui semata-mata karena kita mendapatkan taufiknya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dari awal Ramadan sampai hari ini kita dapat menjalankannya, dapat menyempurnakan saum kita, itu semata-mata atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah di berbagai pelosok pada malam tanggal 17 Ramadan akan diperingati peringatan Nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu atau yang kita kenal turunnya Al-Quran, istilah bahasa kitanya. Turunnya Al-Quran itu selama ini kita taunya bahkan ketika saat masih kecil, satu kali langsung kita turunkan. Begitu mungkin yang kita tahu selama ini. Satu kali langsung kepada Rasulullah oleh Malak Jibril. Kenapa saya sebutkan malak? Karena malak itu adalah mufradnya. Kalau malaikat itu kalimat jamaknya. Cuma kebiasaan di kita biasanya menyebut kepada satu malak saja malaikat. Kalau diumpamakan kita melihat bebek berjalan satu, masa kita katakan bebek itu cuma satu tapi ngabring? Nggak mungkin kan, bahasa Sundanya ngabring ya, berduyun-duyun. Padahal cuma satu ekor saja. Cuma kebiasaan di kita bahwa penyebutan untuk malak itu kebiasaan malaikat, tapi untuk orang awam mungkin itu tidak apa-apa. Tapi bagi kita mungkin sebagai seorang santri atau selaku santri, kita harus membiasakan diri menyebut malak. Malak Jibril menurunkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala atau Al-Qur'anul Karim terdapat dalam dua tahapan. Nazalal furqana jumlatan wahidatan. Nah, yang pertama adalah jumlatan wahidatan. Yang kedua adalah mufarraqan. Jadi ada dua tahapan. Diturunkannya yang pertama adalah secara global. Itu yang disebutkan atau yang tercantum dalam kitab yang saya baca ini, yaitu kitab Nasoihud Diniyah. Secara global atau secara sekaligus. Dari mana itu? Minal lauhil mahfud ila baitil izzati minas sama'id dunya. Diturunkan dari lauhil mahfud ke baitil izzah. Baitil izzah itu mana? Atau bagian dari apa? Minas sama'id dunya, bagian daripada langit dunia.
Nah itu. Jadi diturunkan dulu ke Baitul Izzah. Kalau mau pakai huruf jar majrur dibaca Baitul Izzah. Boleh. Ke Baitul Izzah itu secara jumlatan wahidatan, bahasa kitanya adalah global sekaligus. Nah, ke sana dulu. Pemahaman kita selama ini memang waktu kecil kita langsung saja ke Gua Hiro. Saya juga dapat ilmu dari guru agama saya ketika SD, itu diturunkan ke Gua Hiro langsung, tidak dijelaskan secara perinci seperti dalam kitab ini. Yang kedua adalah secara mufarraqon atau secara berangsur-angsur, istilah kitanya. Berangsur-angsur, step by step, dari malak Jibril diwahyukan kepada yang mulia Rasulullah. Nah itu mufarraqan, berangsur-angsur sesuai kebutuhan. Dengan kondisi apa? Misalkan masyarakat waktu itu membutuhkan hukum A, datanglah ayat tentang hukum. Misalkan datang lagi ayat tentang roh. Nah itu kan sesuai kebutuhan. Jadi itulah diturunkannya Al-Quran tidak sekaligus, tapi secara berproses kepada Rasulullah. Nah seperti itu pemirsa Yahril Channel. Mudah-mudahan saja pemahaman masyarakat kita tentang turunnya Al-Quran bisa sedetil ini, bisa terperinci seperti ini. Kemudian pada saat Rasulullah berkontemplasi atau khalwat, maka saat itu datanglah malak Jibril kepada Rasulullah membawa wahyu yang pertama. Imam Suyuti mengatakan pendapat yang sahih yang pertama kali turun adalah pendapat yang mengatakan bahwa surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq sebagai wahyu yang pertama kali, sebagaimana riwayat Aisyah pada Sahih Bukhari, Muslim, Hakim, dan Al-Baihaqi. Memang ada pendapat yang mengatakan bukan surat Al-Alaq, surat yang lain. Tapi itulah pendapat yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Suyuti. Nah, kemudian pemirsa Yahril Channel, terdapat juga perbedaan pendapat bahwa ada yang mengatakan waqila fir rabi'i wal ishrina. Dikatakan Al-Quran itu diturunkannya tanggal 24 Ramadan. Tapi yang bertebaran pendapat di mana-mana, bahkan peringatan nuzulul Quran itu adalah tanggal 17 Ramadan. Nah, itu pendapat dua-duanya bisa dipertanggungjawabkan karena itu bukan pendapat sembarangan, pendapat ulama. Cuma mayoritas kalau kita memperingati adalah tanggal 17 Ramadan. Itu konteksnya apabila ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Anfal ayat 41. Wa ma anzalna 'ala abdina yaumal furqana yauma taqal jam'an. Dan Allah telah menurunkan, kami telah menurunkan Al-Quran kepada hambaku, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, pada Yaumal Furqan. Apa Yaumal Furqan itu? Yaitu Yaumal Taqal Jam'an. Hari di saat iltaqal jam'ani, bertemunya dua pasukan, yaitu pasukan kaum muslimin dan pasukan kaum kafirin. Saat itu ketika Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, itu adalah di saat terjadinya perang Badar. Perang Badar itu terjadi tanggal 17 Ramadan. Maka ulama menyimpulkan Al-Quran itu diturunkannya adalah tanggal 17 Ramadan sesuai dengan ayat Al-Quran yang tadi saya bacakan.
yaitu dalam surat Al-Anfal ayat 41. Nah itu, kalau ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan dalilnya apa? Itu. Karena ulama mengatakan suatu dalil, menyimpulkan suatu keputusan tidak sembarangan tapi berdasarkan ijtihad para ulama. Kalau kita gimana? Kita selaku santri, kita ittiba saja kepada para ulama. Kita mengikuti pendapat yang 17 boleh, karena ada yang mempertanggungjawabkan dan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah pada saat pertama kali menerima wahyu, itu beliau ketika berusia 40 tahun. Nah, tadi juga terjadinya ketika sedang uzlah, sedang kontemplasi atau berkholwat di sebuah gua Hira, yaitu yang terletak kurang lebih 5 km dari Mekah. Mungkin yang sudah melaksanakan umroh atau haji pernah berziarah ke tempat yang bersejarah itu, pernah ke sana. Kalau saya mungkin insya Allah baru akan melaksanakan. Yang sudah tahu mungkin jaraknya 5 km dari Mekah, mungkin saja percaya. Tapi kalau tidak percaya silahkan diukur saja. Kalau tidak percaya. Kalau saya yakin saja kepada yang mengatakan bahwa jaraknya dari Gua Hira ke Mekah adalah 5 km. Nah itu jaraknya. Pemirsa Yahril Channel, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi ilmu untuk kita semuanya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.